Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Allah yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu. Kita akan segera memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat melawat kita hari ini, meneguhkan kita dengan firman-Nya, membuat kita bersuka cita, dan beri kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatan yang ajaib, berpegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita siapkan pujian. Katakan, Yesusku, penyelamatku. Biarlah pada pagi hari ini hati kita bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan. Dia memberikan kekuatan baru kepada kita, sehingga kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerahnya. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Gerakkan hati kami, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, bangkitkan semangat dan roh kami untuk memuliakan Tuhan. Setiap hari
pagi-pagimu ya. Kami berada di hadapan-Mu yang kudus. Sinari kami dengan wajah. Biarlah kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga kami diteguhkan untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekuatan kuasa Allah. Terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora, ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan. Kalau kita bisa hadir pada hari ini, kita bukanlah orang yang terhebat, tetapi kita adalah orang-orang yang Tuhan beri kemenangan. Puji Tuhan, pagi ini kita dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang berkemenangan. Mari beri senyum kanan kiri. Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kitalah orang-orang pemenang pada hari ini. Mari saya undang kembali.
hari ini ada kesempatan khusus. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan kesaksian. Dipersilakan Pak Yaman. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya pikir saya nggak bisa datang lagi, gitu ya. Kita itu, saya mau cerita sedikit bahwa kita itu tanggal 1 itu kita keluar hasil COVID, saya positif. Itu kenanya dari kantor, dari teman ya. Kemudian orang kantor itu sudah ingatkan saya harus keluar dari rumah, kasihan istrimu karena lagi hamil. Nah, saya mau tinggalnya di rumah, dia lagi hamil, kita lagi nunggu persiapan persalinan. Saya dilema gitu ya. Mau tinggalnya yang lagi hamil itu bahaya banget. Mau tinggal dengan dia itu jauh lebih bahaya juga. Nah, kemudian saya minta mama mertua datang kan. Waktu itu dia sakit juga karena habis vaksin booster ya. Akhirnya datang 3 hari sebelum itu, sebelum lahiran ya. Kemudian kita datang ke klinik, udah harus tanggal 14 itu sudah harus keluar bayinya, kalau nggak nanti udah ketuaan di dalam kandungan. Kemudian kita dicek lagi, kita positif lagi, dokternya kaget ya. Padahal itu habis PCR 3 hari sebelumnya. Aduh, kita udah bingung. Kemudian dokternya bilang, oke, sekarang udah nggak bisa di klinik nih Pak, harus rujuk di tempat saya bekerja di rumah sakit di Primaya, Bekasi Barat. Dalam hati saya kita dalam masalah, ya harus ke UGD Pak. Dalam hati saya memang nggak sorry ya, rumah sakit itu saya udah nggak suka gitu dari dulu ya. Saya punya pengalaman pahit dengan rumah sakit itu. Tapi karena dokter kami dia kerja di situ, kita nggak bisa ganti dokter lagi, rumah sakit lain ya. Kemudian kita ke sana ya, ditangani dengan penanganan COVID, walaupun banyak dramanya ya di rumah sakit memang luar biasa. Puji Tuhannya dia nggak bisa normal karena bayi itu lemah saat itu. Kemungkinan karena saturasi oksigennya kurang karena ada COVID di mamanya. Dan tanggal 14 harus keluar, kalau nggak takutnya bayi nggak bisa di ini ya. Akhirnya operasi. Muncul masalah baru lagi, kita nggak bisa urus bayi karena positif. Dari rumah sakit kita disuruh pulang ke rumah. Nah, akhirnya saya minta tolong, telepon Pak Gembala sama Ibu, minta tolong Pak, minta tolong untuk ngurus bayi, kami nggak bisa gitu. Sementara bayi harus punya data-data, persiapan, beli susu dan sebagainya. Puji Tuhan Ibu sama Bapak langsung jalan waktu itu. Dan saya lega gitu ya. Memang beberapa teman nawarin, kami akan bantu. Saya bilang tunggu dulu, karena kan nggak gampang kita percayakan anak baru lahir kepada orang-orang yang hati saya nggak seret gitu. Karena masalahnya ini anak baru mulai lahir. Ya 5 hari ya Bu ya, kurang lebih di rumah Ibu Gembala. Ya kurang lebih 5 hari. Ini kita antigen, kita antigen pribadi dulu. Kita beli antigen negatif, terus baru kita ke tempat resmi, dan ternyata benar memang negatif ya. Jadi apa namanya, saya melaluinya cukup, menurut saya agak lumayan berliku ya. Saya itu panas di hari ke-9, itu panasku hampir 40, 39, berapa gitu. Saya udah nggak bisa lihat wajah istriku, udah mulai menghayal ya, mungkin saking panasnya. Dan saya bilang istriku, saya kasih, dia bilang ini yang kamu harus lakukan kalau saya mati. Karena saya lihat di berita memang orang-orang yang meninggal itu di COVID kalau 39 panasnya, itu sulit ditolong katanya ya, kalau ada komorbid. Puji Tuhannya saya nggak punya komorbid, jadi selamat. Tapi sampai hari ini menurut saya masih kebas. Sampai kemungkinan saya kena efek long COVID ya. Katanya itu bisa 1,5 tahun, bisa 1 tahun. Dan saya jujur saya lemot. Saya nggak bisa berpikir cepat. Kemudian ingat-ingat pekerjaan sebelumnya, lupa harus pikir lobby dulu ya. Tapi puji Tuhan ya, bayi kami sehat ya.
namanya Senat Axela Lugu ya. Dia kemarin kita cek lab, kuningnya juga bersih, nggak ada penyakit, kata dokternya ini puji Tuhan sehat. Dan dia bilang sih alhamdulillah ya. Sehat, nggak ada penyakit, dan sekarang sama kita lucu ya. Saya merasa begini rasanya jadi orang tua ya, walaupun masih kecil gitu ya. Beda gitu ya, semangat saya itu jadi beda, jauh sekali bedanya. Begitu Pak Bowo sering cerita sama saya Pak ya. Kalau punya anak itu luar biasa. Jadi saya berterima kasih untuk khususnya Pak Gembala dan Ibu menolong kami dalam banyak hal ya. Bahkan mengurus bayi, saya tahu Ibu juga bayinya sudah gede, jadi harus dikasih bayi lagi kan, itu belajar lagi gitu ya. Ya, itu ada kakak-kakak nih ya, kakak Catherine, kakak Jen, kakak Deria gitu ya, puji Tuhan ya. Jadi bagi saya gereja ini tidak hanya sekedar komunitas kita, tapi benar-benar keluarga. Dan itu saya rasakan. Dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang BPJ sudah mendoakan, mendukung kami dalam hal finansial juga, berdoa bagi kami. Kepedulian itu sangat bernilai sekali ya. Ini kalau kita pindah dari sini belum tentu juga kita dapatkan di tempat lain ya. Ya itu buat saya luar biasa komunitas ini. Dan itu aja sih. Semoga kita terus sehat ya. Dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Pak Agus mau bersaksi Pak? Shalom, Bapak Ibu semuanya. Pagi ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Baik. Saya sebetulnya tanggal 12 itu juga kurang sehat sehingga tidak bisa hadir di dalam gladi resik untuk anak saya yang akan menjalani pernikahan. Tapi waktu itu saya juga mengalami flu lah gitu. Jadi tulang-tulang saya ini ngilu semuanya, tapi demam nggak ada. Dan saya tes secara pribadi antigen, ternyata tidak akurat karena tidak menunjukkan suatu gejala, COVID, tapi dokter bilang oh nggak akurat itu karena stripnya tidak jelas katanya. Itu ya udahlah, saya berserah aja pada Tuhan, tetap berdoa, minta pertolongan sehingga momen-momen yang sangat saya nantikan, yaitu melaksanakan pernikahan anak saya, dan ternyata Tuhan Maha Baik dan tepat pada waktunya saya sehat kembali dan bisa melaksanakan acara pernikahan anak saya yang bagaimana dalam pemberkatan pada Bapak Pendeta Pak Melkia dan pada wakil para hadirin yang datang, sehingganya bisa berjalan dengan baik dan lancar, puji Tuhan. Di dalam resepsi pun yang full pada hari itu, saya juga diberi suatu kekuatan ekstra sampai malam juga tidak merasa ada gejala capek ini itu ya, karena semangat dan Tuhan telah memberikan suatu kekuatan khusus bagi saya pribadi.
Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama Pak Pendeta dan semua hadirin yang telah, Bapak Ibu semua yang telah mensupport, mendoakan pernikahan anak saya itu sehingga berjalan dengan baik karena kami menyatukan. Sekian kesaksian saya dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan memberkati. Amin. Amin, puji Tuhan. Mungkin ada yang lain yang mau bersaksi juga? Baik, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat cukup panjang di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Minta tolong Pak Radiman untuk menjalankan kantong persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang teramat baik di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah putus-putusnya memberkati dan memberi pertolongan dalam setiap masalah apapun yang kami hadapi. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami atas pengetahuan daripada Tuhan, dan Tuhan sanggup menolong setiap apapun itu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan di tempat ini, bahkan untuk memberkati di tempat lain. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia kita akan goyah. Bersama Dia ku tak akan goyah.
siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab kau Allahku. Sebab kau besertaku.
kami, harapan kami, iman dan keyakinan kami kepadamu. Bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami sehingga pada akhirnya kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami dapat bersama-sama berkumpul kembali dalam ruangan ini. Kami dapat bersuka cita, kami menyatakan sukacita kami dengan lagu-lagu, dengan puji-pujian yang telah kami persembahkan. Biarlah ini sungguh menyukakan hati Tuhan, untuk meneguhkan, menyegarkan, menguatkan kami. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan yang Kau berbicara kepada kami. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kami, memberi rema kepada kami. Dan biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih pakai dan urapi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Kami siap belajar dan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Luar biasa. Baik. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Markus. Pasal 5, kita akan baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal 5, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, saya akan membacakan bagi kita sekalian dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Demikianlah bunyinya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka tanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mengamati, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, hari ini adalah merupakan hari terakhir dari tema yang kita bicarakan, yaitu bertumbuh menjadi lebih kuat, yang diturunkan oleh Sinode Gereja Gema Injil Indonesia. Tema besar kita dalam bulan ini adalah bertumbuh menjadi lebih kuat. Dan kita akan mempelajari firman Tuhan yang barusan saja kita baca tadi di bawah satu tema, yaitu tetap kuat, sabar dan tekun hingga pertolongan datang tepat pada waktunya. Tetap kuat, sabar dan tekun hingga pertolongan datang tepat pada waktunya. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi kita akan melihat secara khusus bagian firman Tuhan yang dalam bacaan kita tadi, ya. Nah, secara umum bahwa yang menjadi tabiat bagi manusia bahwa ketika ia berada dalam suatu pergumulan, maka ia sangat berharap bahwa pergumulan itu segera mungkin dapat berlalu. Jika tidak, ia akan melakukan tindakan-tindakan yang buruk, misalnya lari dari kenyataan. Artinya bahwa manusia sering tidak sabar
ketika menghadapi masalah. Bulan November tahun 2021 ada berita di Padang ya, Sumatera Barat, ada seorang yang sudah bertahun-tahun mengidap penyakit. Karena tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia berencana untuk membunuh diri. Dia pergi ke luar kota dan di atas sebuah tebing, kemudian dia WA istrinya. Dia katakan, karena penyakitku tidak sembuh-sembuh, maka ya saya ingin mengakhiri hidup. Lalu kemudian dia terjun dari bukit itu. Yang lebih parahnya tidak meninggal. Ya, kakinya patah, kemudian tangannya patah, dibawa ke rumah sakit. Ya, karena dia stres dengan masalah penyakitnya. Ya cuma, ya saya tidak tahu berapa lama, tapi ya berita Kompas katakan bahwa dia memang mengidap sebuah penyakit. Ya. Nah, Bapak Ibu, wanita yang mengalami pergumulan yang diceritakan dalam bacaan kita hari ini tidak terlalu jelas siapa dia, ya, siapa namanya, dari mana dia. Karena memang Alkitab tidak banyak mencatat tentang kisahnya. Catatan tentang dia bahwa ia adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan karena sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. 12 tahun ini lama atau singkat? Ya, memang relatif ya. Ada orang juga yang punya sakit lebih daripada itu. Tetapi ya, sudah selama 12 tahun itu juga ia berusaha untuk mencari pengobatan agar ia mengalami kesembuhan dari sakit pendarahannya. Jelas dalam catatan Alkitab tadi bahwa dia sudah berbagai mengunjungi tabib sana, Alkitab istilah tabib ya. Nah, sekarang ini dokter ya. Dokter sana, dokter sini, dan berobat di tabib itu ya, kan memang sejak dulu rupanya pengobatan itu mahal ya. Walaupun memang ada juga yang murah, ada yang gratis, tapi yang namanya pengobatan memang mahal. Sehingga Alkitab mencatat bahwa semua kepunyaannya dihabiskannya. Bagaimana dia berusaha dan berjuang supaya dia lepas dari penyakit itu, sakit pendarahan. Sudah berbagai dokter, tapi didatangnya untuk berobat demi mengalami kesembuhan. Bahkan semua harta yang ada padanya telah dihabiskannya untuk berobat, namun kesembuhan itu belum juga diperolehnya. Artinya bahwa wanita ini telah berjuang dan berusaha habis-habisan, namun ia tidak putus asa. Ia tetap berjuang sampai pada akhirnya ia bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, ya kita melihat bagaimana semangat, bagaimana harapan yang dibangun oleh wanita ini sehingga dia tidak putus asa. Walaupun sudah 12 tahun, Alkitab mencatat bahwa semua yang ada padanya sudah dihabiskannya. Itu berarti bahwa sudah paling maksimal. Ya, sudah paling maksimal. Ia sudah berada, katakanlah sudah, kalau kita berjalan kemudian ada jalan, itu sudah jalan paling ujung sudah, setelah itu buntu. Nah, kalau sudah jalan buntu, bagaimana coba? Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, apa saja yang bisa menjadi beban mental bagi wanita ini? Saya mencatat ada beberapa hal, ya, sehingga ini sungguh menekan pikiran perasaannya. Yang pertama ialah bahwa sakit pendarahan itu sendiri sudah membawa beban yang luar biasa baginya. Yang namanya sakit apapun juga itu tidak enak. Bapak Ibu sepakat? Walaupun orang pernah membandingkan sakit gigi dengan sakit hati, katanya sakit hati lebih baik dari sakit gigi. Ya, coba tanya yang sakit gigi, enak gak? Lebih sakit hati atau sakit gigi? Ya, pendek kata yang namanya sakit, mau sakit apapun juga tidak enak. Tentu ialah bahwa menguras pikiran, menguras perasaan. Yang kita kehilangan kebebasan, kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera karena sakit pendarahan itu sendiri bagi wanita ini. Yang kedua, selain daripada sakit, lamanya dia mengalami sakit 12 tahun. Bapak Ibu, kalau pernah sakit yang paling lama itu sakit apa? Demam berdarah.
Kalau COVID sih katanya 2 minggu ya. Saya 4 minggu. 4 minggu ya. 4 minggu. Bosan di rumah dah? Ya, bosan. Itu belum 12 tahun belum. Ya. Dah enak. Ya. Seminggu saja ya. 2 minggu, 4 minggu saja sudah sedemikian perasaan kita. Kita ingin menyerah. Tetapi wanita ini mengalami sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana ia tetap berjuang, ia tetap berusaha, ya. Segala upaya telah dijalaninya, ke dokter sana, ke dokter sini, tapi dia tetap semangat untuk mencari kesembuhan. Saya rasa bahwa ini sebuah pembelajaran yang memberikan spirit bagi kita untuk tidak menyerah, ya, menghadapi kondisi atau kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. 12 tahun wanita ini dia tetap berjuang sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Yang ketiga, besar biaya yang dikeluarkan untuk berobat. Saya rasa bahwa wanita ini sudah mulai hitung-hitung. Sudah sekian besar biaya yang saya keluarkan untuk mengalami kesembuhan. Dan melihat yang sisa tinggal berapa lagi. Nah, kalau setelah itu, apalagi dan mana lagi saya dapat untuk mencari supaya saya dapat ada biaya untuk terus berobat. Alkitab tidak menceritakan secara detail, tapi saya rasa bahwa beban pergumulan itu sungguh menindih kehidupan wanita ini. Tapi hal lain ialah bahwa ia tetap semangat. Yang keempat, apalagi yang bisa menjadi beban kondisi psikologi perempuan ini, yaitu stigma masyarakat orang banyak tentang penyakitnya. Bapak Ibu, di zaman itu masih berlaku sebuah stigma bahwa seorang wanita yang pendarahan itu, ini ya sakit perempuan memangnya, itu dianggap najis oleh masyarakat pada waktu itu. Sehingga ketika dia duduk di mana atau bersentuhan dengan siapapun, benda yang didudukinya, orang yang disentuhnya juga ikut najis, ya, ikut najis. Jadi memang tidak enak, ya. Stigma masyarakat, selain sakit, selain biaya, selain lamanya, tentunya ialah bahwa bagaimana wanita ini mengalami himpitan yang luar biasa. Nah, saya rasa bahwa saya tidak tahu orang yang di Padang yang saya kasih tahu tadi itu ingin bunuh diri dan terjun di jurang itu kondisi pikirannya sudah seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas bahwa kita bisa memahami secara umum bahwa memang tidak enak, tidak nyaman, dan membuat kesulitan. Tetapi yang luar biasa ialah bahwa wanita ini tetap berjuang mempertahankan hidupnya. Ia tidak pernah menyerah. Bapak dan saudara, bagi sebagian orang, semua keadaan ini sudah pasti mendatangkan keputusasaan. Namun wanita ini tidak putus asa. Ia tetap berusaha kuat, sabar dan tekun dalam menjalani hidup, dan mengupayakan kesembuhan sampai ia bertemu dengan Yesus. Selama ini ia sudah mendengar tentang siapa Yesus. Karena itu ketika ia bertemu dengan Yesus, Yesus lewat di tempat di mana ia berada. Ia mau mengumpulkan kekuatan imannya dan berkata dalam hatinya. Ia tidak bersaksi, ia tidak menyampaikan kepada orang, ia hanya berkata di dalam dirinya, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang dinyatakannya dalam ayat yang ke-28. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Bukankah saya rasa bahwa ini sisa-sisa tenaga yang terakhir. Ia melewati 12 tahun sedemikian lama. Ketika ia bertemu dengan Yesus, ia masih menggantungkan harapan yang besar. Ia masih beriman. Ia tidak putus asa oleh karena sekian lama yang ia sudah lewati, 12 tahun, tanpa ada solusi yang jelas. Dan ketika ia bertemu dengan Yesus, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman yang luar biasa. Pertemuannya dengan Yesus adalah momentum yang sangat tepat baginya untuk mengalami lawatan dan pemulihan dari Allah. Ia mengalami kesembuhan.
kesabaran, ketekunan dan upaya tidak sia-sia. Tuhan mengabulkan kerinduannya. Tuhan menghargai perjuangan dan upayanya. Tuhan menghargai imannya. Dan kita melihat, walaupun katakanlah ya dia mengambil, ya bahasa kasarnya mengambil kuasa Yesus itu tidak sepengetahuan Yesus, seolah-olah ya dia diam-diam karena dia sudah beriman bahwa asapku jamah jubahnya, dan Yesus sadar bahwa kuasanya, Alkitab redaksinya begitu, Yesus merasa bahwa ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu perempuan itu ketakutan ketika Yesus mulai bereaksi, dan murid-muridnya pun juga mulai ribut, ya, karena Yesus berkata bahwa siapa yang menyentuh aku? Kok ada kuasa yang keluar dari diriku? Lalu murid-murid berkata, bagaimana engkau bisa berbicara begitu? Karena banyak orang, ya, pasti saja ada yang menyentuh engkau. Dan perempuan ini cemas, takut, dan akhirnya dia mengaku bahwa dialah yang menjamah jubah Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan, Tuhan menolong wanita itu sehingga ia terbebas dari masalah yang telah membebani hidupnya selama 12 tahun. Bapak Ibu dan Saudara, jelas bahwa dalam hidup tidak ada hidup tanpa masalah. Masalahnya berat atau ringan, masalah A atau B, masalah D atau C, berbagai macam masalah dalam hidup ini. Namun kita harus memandang bahwa sekali lagi, masalah walaupun bisa datang dari kuasa kegelapan, tetapi Tuhan juga bisa menggunakan masalah itu untuk menguji kita. Sejauh mana iman kita kepadanya, sejauh mana keteguhan kita kepadanya. Menghadapi masalah, memiliki masalah, memang tidak enak. Tetapi sekali lagi, bahwa masalah bisa juga merupakan alat penampi bagi Allah untuk melihat kemurnian iman kita. Karena itu mari kita tetap bersikap benar, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup dalam takut akan Allah. Dalam keadaan biasa-biasa, memang iman kita, ketekunan kita, kemurnian kehidupan rohani kita tidak akan muncul. Tapi justru kemurnian itu muncul ketika kita beralam situasi sulit. Sudah berapa lama kita mengalami pergumulan? Tuhan mau supaya kita tetap jangan menyerah, tetap kuat, sabar dan berjuang untuk menjalani hidup, serta mencari jalan keluar di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Sebab Ia tetap memperhatikan kita. Ia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Bahkan Alkitab katakan, Ia menampung air mata kita di gerbangnya. Hari-hari ini, ya, dengan berlarut-larutnya kondisi COVID ini juga merupakan alat momentum bagi Tuhan untuk melihat apakah kesetiaan kita yang dulu tetap, apakah iman kita yang dulu tetap. Memang menjelang semakin menuju kepada akhir zaman, kita ditantang, ya, ibarat kalau dulu kalau di kampung orang mau mau ambil biji beras itu kan ditumbuk dulu, ya, lalu kemudian ditamping. Ya, jadi kulitnya itu, sekamnya yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa dimakan itu akan dibuang. Ya, demikian pun juga dengan kita. Apakah ketika iman kita, kehidupan rohani kita ditimbang oleh Tuhan, tetap murni, tetap layak, tetap diperhitungkan, atau seperti yang pemazmur katakan, orang fasik seperti sekam, tidak bertahan dalam kebenaran, cepat melangkah kepada dosa, cepat melangkah kepada hal yang buruk. Tetapi orang yang benar akan terus hidup dalam kebenaran, sesulit apapun kehidupan ini. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu, mari kita tetap kuat, sabar, dan berjuang untuk menjalani hidup rohani ini, dan mencari jalan keluar di dalam Tuhan, bukan merasakan emosi kita, bukan merasakan pandangan subjektif kita sebagai manusia, tetapi Tuhanlah yang menjadi pertimbangan utama kita. Karena itu,
Mari kita terus bangun harapan. Kita terus bangun iman di dalam Dia. Dan saya percaya Tuhan memberikan pergumulan itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Tetap kuat, tetap sabar, dan tetap hidup dalam kebenaran. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari saya ingin kita semua untuk bangkit berdiri di musik ke depan. Kita nyanyi, katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Mari saya ajak kita jemaat Tuhan untuk menyanyikan pujian ini. Sesulit apapun hidup kita, kita tidak akan lari dari kebenaran. Kita tidak akan lari dari firman Tuhan. Kita tidak akan lari dari persekutuan kita dengan Dia. Kita tak menantikan solusi, hanya bersama-sama dengan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk siang hari ini. Sekali lagi firman-Mu diperdengarkan kepada kami. Kami belajar dari seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia terus berjuang mempertahankan hidupnya sekian lama sampai pada akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Tuhan juga tahu bahwa kami jemaat-Mu mengalami berbagai pergumulan, membuat kami tidak nyaman, membuat kami tidak enak. Kami kadang-kadang merasa susah, merasa terbebani dengan persoalan pergumulan yang kami hadapi. Namun kami mohon kepada Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan kami. Bisa jadi persoalan yang kami hadapi adalah merupakan alat uji bagi iman kami. Apa kami tetap kuat kepada Tuhan? Apa iman kami murni kepadamu atau tidak? Karena itu tuntun kami, bimbing kami, supaya kami tidak melangkah salah, kami tidak mengambil keputusan yang fatal, yang menyedihkan hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan murka atas kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan peduli dengan kami. Tuhan melihat kami, Tuhan mengawasi kami. Karena itu ajar kami untuk terus hidup takut Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini.
Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka tetap kuat sampai pada akhirnya Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Dan pujilah nama-Mu, inilah doa syukur kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur atas firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita nyanyikan kemenangan iman nomor 300 ayat pertama dan ayat yang kedua. Amin. Engkau yang melindungi kami dan menaungi kami. Karena itu kami tidak perlu takut. Bagi kami sulit untuk tidak takut, sulit untuk tidak khawatir. Tapi kami percaya bahwa janji-Mu akan selalu menyertai kami, dan itulah yang meneguhkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dengan segala baik dari awal, pertengahan, hingga menjelang berakhirnya. Kami bersyukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang Kau sudah pakai hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, hamba-Mu yang memimpin menyampaikan firman-Mu, sehingga pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia. Kiranya Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang sudah melayani dengan sukacita. Terima kasih juga untuk semua jemaat-Mu atas karya dan pekerjaan Tuhan dalam pengalaman hidup mereka. Bersyukur bersama dengan hamba-Mu Pak Yaman atas kelahiran putri pertama. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati Pak Yaman dan istri, juga anak ini, sehingga dapat dirawat dan bertumbuh menjadi besar. Tuhan memberikan pertumbuhan yang sempurna, baik pertumbuhan secara fisik, mentalitas, IQ,
kehidupan rohani, sehingga anak-anak ini boleh menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Segala kebutuhan hidupnya Tuhan memenuhi secara sempurna. Kami mengucap syukur juga bersama dengan hamba-Mu Pak Agus atas pernikahan putri Inneke bersama dengan suaminya Alvin. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai, sehingga pelaksanaan pemberkatan nikah dapat berlangsung dengan baik. Juga resepsi acara keluarga, biarlah dengan karya Tuhan dalam kehidupan keluarga ini, mereka semakin setia dengan Tuhan. Dan berkati Alvin dengan Inneke, sehingga mereka menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dan melayani Tuhan, mendukung jemaat-Mu untuk bertumbuh. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Ibu Vivi, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Tuhan yang Kau berkati dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati keluarga Pak Agus dan anak-anak. Juga mengucap syukur dengan anak adik kami Anggia. Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah berkati dengan ketambahan usia setahun lagi. Berkati Anggia dalam perkuliahannya. Dan selesai tepat pada waktunya, Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Berkati orang tua dan keluarga besarnya. Kami juga bersyukur bersama dengan anak kami Dev, di mana Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi. Berkati anak ini supaya dari kecil dia bertumbuh menjadi besar, menjadi sukacita dan kebanggaan bagi keluarga, menjadi harapan masa depan. Berdoa buat Pak Dharma dan Ibu Wahyu sebagai orang tua, topang mereka juga dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi, Roh Allah yang memenuhi kehidupan mereka, sehingga terus membimbing anak-anak ini untuk hidup takut akan Tuhan. Juga bersyukur dengan seluruh jemaat Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan kerjakan. Biarlah semuanya itu menambahkan tetap setia kepada Tuhan. Bapa di surga, berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, baik pergumulan hubungan, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan dengan kesehatan. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Engkau tetap setia dan Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Bersama dengan Pak Poni, mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu dalam urusan di Bogor. Ya Tuhan tolong sertai sehingga urusan itu dapat selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Thomas dalam tugas yang baru di Baghdad, Irak. Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Hari ini mulai tugas training, Engkau berkati dalam penerbangan di luar negeri. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai Ibu Novi dan anak-anak di sini. Harapan indah, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan hamba-hamba-Mu. Juga dengan seluruh jemaat Marturia dimanapun mereka berada, dalam segala tugas baik daerah Jabodetabek maupun di kota-kota lain, Engkau senantiasa melindungi mereka, khususnya dengan kondisi penyebaran COVID-19 sampai dengan hari ini. Kami percaya jemaat Marturia tak beralam lindungan Tuhan secara sempurna. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan, Tuhan yang Kau memberkati, supaya jemaat Tuhan senantiasa berkecukupan, makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain terpenuhi. Ia pun juga akan berdampak bagi ekonomi pelayanan jemaat di tempat ini, karena jemaat Tuhan diberkati. Kita berdoa juga untuk hubungan bagi suami istri dalam segala perbedaan. Mari Tuhan Engkau tolong supaya kasih Kristus yang kami ikrarkan di hadapan Tuhan meneguhkan kami sehingga kami tetap setia dengan Tuhan, dengan kehidupan rumah tangga kami. Juga hubungan anak-anak dengan orang tua. Tuhan tolong supaya anak-anak kami sejalan dengan orang tua, dan mampukan kami sebagai orang tua menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Hubungan adik kakak juga, Tuhan Engkau tolong supaya keluarga kami sebagai anugerah Allah, kami dapat menikmatinya. Mampukan setiap kami untuk menghasilkan kehidupan Kristus yang dapat memberkati suami, yang dapat memberkati istri, yang dapat memberkati anak-anak, yang memberkati orang tua kami, bahkan memberkati siapapun yang melihat kehidupan kami. Jangan biarkan iblis memengaruhi kehidupan kami sehingga kami terlena dengan daya tarik dunia ini, Bapa. Tetapi tolong kami supaya kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kesucian. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, baik mereka di TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi, sehingga anak-anak kami boleh
berhasil lulus, masuk kuliah dan mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan pekerjaan yang sesuai. Terima kasih. Kalau ada jemaatmu yang sakit hari ini, dimanapun mereka berada, mari Tuhan Engkau tolong mereka. Kami serahkan Ibu Sarah, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan, sehingga hamba boleh pulih dan terus bekerja dan melayani Tuhan. Demikian pun juga Ibu Marta, kami doakan, mari Tuhan Engkau berkati. Bahkan Ibu Citra yang barusan melahirkan, pulihkan kesehatan kekuatannya. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain. Kalau hari ini mereka beralam kelemahan tubuh, sakit, jamah mereka, sembuhkan mereka. Sama seperti Engkau menyembuhkan wanita yang mengalami sakit perdarahan 12 tahun yang kami pelajari hari ini. Terima kasih. Masa depan daripada gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya selain dari kami mengasihi dan mencintai Engkau, kami juga sebagai anggota gereja ini mencintai dan mengasihi gereja ini. Kami terus memiliki pikiran yang sama, tanggung jawab yang sama untuk membangun dan mengembangkan gereja ini. Dengan waktu kami, keuangan kami, tenaga pikiran kami, kehadiran dan kebersamaan kami, Tuhan yang Engkau berkati. Gereja Kemajuan Indonesia pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pimpinan-pimpinan, kerjasama dengan gereja-gereja lain, Tuhan Engkau berkati. Bahkan juga penginjilan baik dalam negeri luar negeri, Tuhan Engkau berkati. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pimpinan-pimpinan baik dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau tolong. Biarlah ada keamanan, kestabilan bagi bangsa ini. Dan bangsa ini terus membangun, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan manusianya. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur juga untuk persembahan jemaat-Mu yang diberikan kepada pada hari ini sebagai tanda iman kami, ucapan syukur, cinta kasih kami, serta tanggung jawab kami kepada Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan jadikan keuangan ini untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, Tuhan sertai dan lindungi mereka. Gerakan mereka pada minggu depan sehingga kami berjumpa kembali untuk berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan. Inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami atau menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus penolong agung kami menyempurnakan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus melingkupi dan menaungi kehidupan kita hari ini bahkan sampai Maranatha. Ketika Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya di awan-awan, membawa pulang kita sekalian ke rumah Bapa di surga yang kekal. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada ibadah-ibadah minggu depan, baik itu di Zoom, Komsel pada hari Jumat maupun pada hari Minggu depan. Tuhan memberkati.